Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan mulai satu program baru dengan nama Sekolah Sahabat 3K. Apa artinya? Sekolah Sahabat yang kita pelajari dalam 3 kategori. Yang pertama, konteks sekolah sahabat itu sendiri. Yang kedua, konsep apa yang mau kita pakai dan kita terapkan. Dan yang ketiga adalah kesimpulan dari pelajaran sepanjang minggu ini. Pada pekan ini kita akan mempelajari satu judul pelajaran 9 dengan judul Dalam Mazmur bagian kedua. Ketika penulis pelajaran yang bernama Sean Bostra, seorang guru suara nubuatan, seorang pengajar Alkitab menuliskan ini, maka ada yang menarik dari bagian ini. Saya mulai dengan membacakan ayat hafalannya. Dikatakan demikian: kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Berbicara mengenai buku Mazmur, kita akan coba lihat bahwa buku Mazmur merupakan bagian ketiga dari kitab Ibrani atau Alkitab orang Ibrani yang bernama Tanakh, di mana kitab Tanakh tersebut berisi Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Nah, Mazmur merupakan bagian Ketuvim, yaitu merupakan tulisan-tulisan atau puisi-puisi. Lalu apa hubungannya dengan pelajaran kita sepanjang pekan ini yang berjudul Simbol, Gambaran, dan Kiasan? Kita akan coba lihat, ketika penulis pelajaran membuka pelajaran ini, maka ini sangat berhubungan dengan nubuatan. Dan nubuatan sangat terkoneksi dengan simbol. Lalu, di mana hubungannya? Ketika pemirsa buka pelajaran hari Sabtu petang, paragraf bagian bawah, maka dikatakan kita diarahkan bait suci untuk mendapatkan jawaban, dan ada juga seruan berulang kali untuk status Tuhan sebagai pencipta. Bukankah ini adalah masalah dan pertanyaan kita dalam konteks sekarang ini? Artinya kita diarahkan kepada Tuhan. Apa saja itu? Konteksnya, Mazmur 46 membahas mengenai keyakinan akan perlindungan Tuhan, kemudian kuasa Allah di tengah ketidakpastian. Dan Mazmur 46 mempunyai konteks bagaimana seruan hati pemazmur, yaitu Raja Daud, menyatakan dengan jelas bahwa Allah tempat perlindungan, Allah adalah kekuatan, dan Allah adalah tempat di mana kita minta pertolongan dan berserah sepenuhnya. Itu sebabnya di paragraf ketiga hari Minggu dikatakan Mazmur dipenuhi dengan harapan dan janji bahwa di tengah kehancuran dan pencobaan serta penderitaan dan peperangan yang kita hadapi, pada akhirnya kita harus diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kenapa demikian? Di paragraf 5 dikatakan bumi akan bergoncang, laut akan bergelora. Namun ketika semuanya itu terjadi, ketika saudara ingat Tuhan, ingat Allah, maka di bagian bawah dikatakan dia akan selalu ada. Saya akan bacakan bagian bawahnya pada hari Minggu. Dikatakan dunia kita ini saat ini dengan segala kejahatannya yang menyertainya tidak akan bertahan selamanya. Namun saat itu hanya Tuhanlah tempat kita bertahan dan beriman. Kemudian apa konteks hari Senin? Masih berhubungan dengan Mazmur pasal 46. Penekanan hari Senin akan ada harapan di tengah gejolak. Artinya adalah ketika Daniel memberikan nubuatan mengenai kerajaan-kerajaan, maka tak satu pun dari kerajaan yang diberikan Daniel terbukti menjadi rumah yang aman bagi umat Tuhan. Ingat, kita melihat bahwa Daniel menubuatkan ada berapa kerajaan terakhir? Ada 10 kerajaan terakhir yang merupakan jari-jari kaki. Dan 3 itu apa? Hancur. Tapi yang kuat itu pun bukan tempat yang baik bagi apa? Bagi penduduk bumi. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan selamanya kita bergantung kepada kita. Itu sebabnya dibagi di paragraf 1, 2, 3, paragraf ketiga bagian akhir dikatakan kita dapat bertahan dalam iman terlepas dari kondisi planet kita, karena kita dapat mengetahui bahwa Tuhan tidak kehilangan kendali dan dia akan menepati janjinya. Apa yang istimewa dari sini? Kita akan masuk ke pelajaran yang hari Selasa. Dikatakan dengan jelas bahwa konteks Mazmur pasal 47 mengajak kita untuk melihat sejarah budaya, literatur, dan teologis.
yaitu penghormatan kepada Allah, puji-pujian kepadanya. Dan yang paling luar biasa, Mazmur 47, bahkan kita masuk sendiri, digunakan untuk apa? Untuk perbaktian. Kenapa? Kalimat di bawah kakinya ini mengarah kepada kaki siapa? Kaki Tuhankah atau kaki yang mengklaim dirinya? Siapa yang mengklaim dirinya? Siapa yang mengklaim kita? Para pemirsa boleh lihat paragraf kedua. Hari Selasa, iblis sedang menyatakan kepemilikan. Kaki digunakan pada zaman kuno untuk mewakili kepemilikan. Bersiaplah, jadilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Perintah Tuhan kepada Abraham, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Artinya apa? Anda harus memilih ke Tuhan atau ke Tuhan, kepada kebaikan atau kebenaran. Kenapa? Dikatakan bahwa pada akhir zaman, pada akhir milenium, Kristus akan turun ke atas bukit Zaitun. Apa maksudnya tuh, saudara-saudaraku? Ingat, di akhir milenium ketika umat-umat Tuhan akan turun ke bumi, maka ada kerajaan baru di bumi, di mana Yesuslah sebagai senternya. Dan dia akan menjadi pusat tata surya kita. Artinya, di bawah kakinya lah kita menyembah, asalkan kita menurut kepadanya. Itu sebabnya untuk hal tersebut, kita harus melakukan apa? Pelajaran hari Rabu. Apa itu? Anggur dan darah. Para pemirsa di rumah tolong baca Mazmur 75:9. Saya akan baca. Kalau saya rencanakan, sepanjang setiap minggu kita akan menggunakan waktu 8-9 menit untuk pembahasan 3K atau 3K. Konteks, konsep, dan kesimpulan sekolah sahabat ini. Kita lihat anggur dan darah. Ketika ada pemikiran bahwa Mazmur dinyanyikan pada saat kehancuran pasukan Sanherib yang ajaib, maka salah satu di konteks Tuhan adalah apa? Penghakiman. Penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di bumi. Manusia jatuh. Benar, kita harus ingat bahwa kita manusia cenderung ingin berkuasa. Banyak hal yang ingin dikuasai, dimiliki. Namun apa kata Alkitab? Anggur darah merupakan lambang. Ketika Mazmur 75 mengatakan Tuhan akan menuangkan anggur. Ayat yang ke-9. Apa masalahnya? Para pemirsa, saya ajak Anda untuk membaca paragraf ke-4 bagian A. Dikatakan, betapapun buruknya masalahnya sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk hidup dengan harapan dan tidak menilai masa depan dari kejadian terkini. Sangat mudah untuk putus asa karena kita melihat pilar-pilar peradaban terus terkikis oleh hati dan pikiran orang-orang yang tidak bertuhan, atau oleh mereka yang pandangannya tentang Tuhan tidak ditemukan dalam Alkitab. Ingat, logika akan bermain di sini, common sense akan bermain. Namun dikatakan apa? Fokus kepada Tuhan. Ketika pikiran kita lebih mengarah kepada hal-hal yang sekular, kepada hal-hal yang logika, tapi melupakan nilai-nilai rohani, maka anggur dan darah itu boleh jadi tertumpah atas kita. Kenapa? Morality, moral, dan hal-hal yang dibenci Tuhan itu akan terjadi. Lalu apa yang kita buat? Yang kita buat adalah pelajaran hari Kamis agar keselamatanmu diketahui. Konteksnya diambil dari Mazmur 67, di mana Mazmur 67 ini mengarah kepada doa, permohonan, dan puji-pujian. Kenapa? Doa yang menyatakan takut akan Allah. Doa yang menyatakan dirinya apa? Mau memuji Dia. Dan yang paling luar biasa, saudaraku, Mazmur 67 sangat terkoneksi dengan Wahyu pasal 14 ayat 6-12. Kata kalau saudara ingat, itu merupakan pekabaran 3 malaikat. Yaitu apa pekabaran mereka pertama, para pemirsa? Takutlah akan Allah. Pekabaran kedua, sudah rubuh Babel kota besar itu. Dan pekabaran ketiga adalah jika seorang penyembah patungnya, saya tidak akan terangkan. Artinya keselamatanmu diketahui ketika engkau boleh melihat kepada siapa engkau berkiblat. Keselamatanmu akan boleh dijamin ketika engkau menerima kasih karunia tersebut. Dan keselamatanmu akan dijamin ketika konteks Mazmur 67, pelajaran hari Kamis, Anda lakukan. Apa itu? Untuk menutup saya akan baca paragraf kedua hari Kamis. Mazmur 67 dimulai dengan seruan kepada Tuhan untuk menyinari kita dengan wajahnya supaya jalanmu dikenal bumi. Dalam rencana keselamatan, Tuhan telah menyediakan jalan bagi orang-orang berdosa untuk diterima kembali ke hadirat-Nya yang langsung dan mulia tanpa dihancurkan oleh kemuliaannya. Dan bahkan sekarang dalam kehidupan ini, salib Kristus mungkin dengan wajah Tuhan menyinari kita. Artinya apa?
Mazmur Daud mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin jalannya diketahui di bumi, bahkan diketahui segala bangsa. Lalu apa yang kita buat saudara-saudara pada saat ini? Ketika kita semua membaca buku Mazmur bagian kedua, ingat, Injil akan dibawa ke seluruh dunia. Dan dia tidak akan mengingat kita untuk bekerja sendirian. Namun yang pertama dan terutama, kita harus mau dibimbing, kita harus mau dituntun. Dan kita adalah miliknya. Ketika dia milik kita, ketika dia memiliki kita, maka dia akan menjadi penolong kesesakan, dia akan menjadi harapan di tengah gejolak yang kita alami, dan kita bersandar di bawah kakinya. Lalu kita terhindar dari anggur dan darah tersebut, dan bagian terakhir adalah keselamatanmu diketahui. Para pemirsa, konteks, konsep, dan kesimpulan sekolah sahabat kita adalah, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan membiarkan dia menjadi pengatur kehidupan kita, agar kita bersiap untuk menghadapi dunia yang sangat parah ini dan keluar sebagai pemenang oleh karena kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan untuk kesimpulan 3K, konteks, konsep, dan kesimpulan ini. Biarlah dengan kesederhanaan ini Bapa, banyak pemirsa akan diberkati. Memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, usaha tangan mereka, atau kehidupan mereka. Berkati hamba-Mu yang secara sederhana boleh membawakan pelajaran ini. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa.